Oke, sekarang hari Minggu, Senin, tanggal 28. Kita sedang praktikum TOC, praktikum lapang ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu secdis. Secdis adalah alat yang digunakan untuk mengukur pencahayaan di suatu perairan. Secdis terbagi menjadi dua bahan seperti tali pengait dan plang besi bundar dengan warna hitam dan putih. Tata cara yang digunakan untuk mengukur secdis dimulai dari secdis dimasukkan ke dalam air dan ditandai tali sampai secdis tidak terlihat di dalam air. Kemudian, ukur kedalaman tali yang terendam tersebut, tarik secdis ke permukaan hingga pertama sekali terlihat. Kemudian, ukur kedalaman tali yang terendam, kemudian hitung kecerahannya dengan rumus D1 ditambah D2 dibagi 2. D1 adalah kedalaman saat secdis tidak terlihat dan D2 adalah kedalaman saat secdis kembali terlihat. Salinitas adalah tingkat keasingan atau kadar garam yang terlarut dalam air. Salinitas dapat didefinisikan sebagai total konsentrasi ion-ion terlarut dalam air yang dinyatakan dalam satuan per mil atau part per thousand atau garam per liter. Nilai salinitas air untuk perairan tawar berkisar antara 0 sampai 5 part per thousand. Perairan payau biasanya berkisar antara 6 sampai 29 part per thousand dan perairan laut berkisar antara 30 sampai 40 part per thousand. Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan kemarin, diperoleh hasil salinitas air laut yaitu 35 part per thousand. Hal ini sebanding dengan jurnal yang kami temukan yaitu tentang penelitian ini menggunakan refraktometer untuk memastikan salinitas tetap pada kisaran 33 sampai 35 part per thousand selama pemeliharaan larva. Nilai ini dianggap sebagai standar lingkungan laut di Indonesia. Nilai salinitas yang baik untuk perairan Indonesia yaitu 35 part per thousand. Kemudian cara mengukur salinitas yaitu dengan menggunakan alat yang bernama refraktometer, juga disebut sebagai pengukur indeks pembiasan pada cairan yang dapat digunakan untuk mengukur kadar garam. Prinsip alat ini adalah dengan memanfaatkan indeks bias cahaya untuk mengetahui tingkat salinitas air. Karena memanfaatkan cahaya, maka alat ini harus dipakai di tempat yang mendapatkan banyak cahaya atau lebih baik digunakan di bawah sinar matahari. Jadi sehabis kita mengambil sampel air laut, kita langsung menghitungnya dengan alat ini. Berikut langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu tetesi refraktometer dengan aquates. Bersihkan dengan kertas tisu sisa aquates yang tertinggal. Teteskan air sampel yang ingin diketahui salinitasnya. Lihat di tempat yang bercahaya akan tampak sebuah bidang berwarna biru dan putih. Garis batas antara kedua bidang itulah yang menunjukkan salinitasnya. Bilas kaca prisma dengan aquates, usap dengan tisu dan simpan refraktometer di tempat yang kering. Di acara 3 ini, kita akan menjelaskan WQC pada kualitas air. Water Quality Checker atau disebut WQC adalah alat yang digunakan untuk mengukur berbagai parameter kualitas air secara cepat dan akurat. Alat ini biasanya menggunakan sistem mikrokontroler dan sensor-sensor seperti sensor pH, salinitas, suhu, TDS, konduktivitas, kekeruhan, dan oksigen terlarut untuk menilai mutu air. Nah, di sini kita akan menjelaskan langkah-langkah penggunaannya. Yang pertama, pastikan WQC dalam kondisi baik dan sudah dikalibrasi jika diperlukan. Siapkan sampel air dalam wadah bersih agar tidak terkontaminasi.
Yang kedua, bersihkan sensor atau elektroda WQC dengan Aquades, lalu keringkan menggunakan tisu agar hasil pengukuran akurat. Yang ketiga, celupkan sensor WQC ke dalam sampel air, pastikan sensor terendam dan tidak ada gelembung udara yang menempel pada sensor. Yang keempat, tunggu beberapa saat hingga pembacaan di layar stabil, lalu catat hasil pengukuran menggunakan alat tulis. Yang kelima, setelah selesai, bersihkan kembali sensor dengan Aquades dan keringkan dengan tisu sebelum disimpan. Mempelajari fungsi tombol pada GPS. Yang pertama, power key. Tekan dan tahan untuk menghidupkan atau mematikan unit. Tekan dan lepaskan untuk mengatur lampu backlight dan kecerahannya. Yang kedua, in atau out key. Dari halaman peta, tekan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan halaman peta. Dari halaman lain, tekan ke atas atau ke bawah untuk memilih daftar. Yang ketiga, find key. Tekan dan lepaskan untuk melihat dan menemukan tempat yang ingin dicari, seperti waypoint, restoran, bank, hotel, dan lain-lain. Tekan dan tahan untuk fitur map, yaitu main of board. Yang keempat, quit key. Tekan dan lepaskan untuk membatalkan atau balik ke halaman sebelumnya. Yang kelima, back key. Tekan untuk menuju ke halaman berikutnya dan halaman utama. Yang keenam, menu key. Tekan untuk melihat menu dari masing-masing halaman. Tekan 2 kali untuk masuk ke halaman utama. Yang ketujuh, enter key. Tekan untuk memilih data yang tersorot atau untuk mengkonfirmasi pesan yang tampil di layar atau bisa digunakan untuk menyimpan waypoint. Yang terakhir, yaitu yang ke-8, locker key. Tekan ke atas, bawah, kiri, atau kanan untuk memilih karakter pada daftar, menyorot data, atau menggerakkan panah pada halaman. Kesimpulan pada GPS. GPS merupakan sebuah sistem satelit navigasi yang berguna untuk mengetahui suatu posisi di permukaan bumi. Komponen yang terdapat di dalam GPS terdiri dari unit antena sebagai penangkap sinyal, unit display sebagai penambil informasi hasil pembacaan, unit receiver sebagai penerima sinyal satelit atau memperkirakan posisi. Prinsip kerja GPS adalah pengukuran jarak atau range antara receiver dengan satelit, di mana pemancaran sinyal satelit yang diterima alat secara pasif. Paling tidak, GPS harus memperoleh sinyal dari 3 satelit untuk dapat menentukan posisi yang tepat. Kelebihan GPS adalah dapat dioperasionalkan oleh setiap orang kapan saja dan di mana saja. Karena pengoperasiannya yang cukup mudah serta posisi koordinat geografis dapat diketahui dengan cepat. Namun, GPS juga memiliki kelemahan pada sinyalnya yang lemah karena pengaruh atmosfer, serta sulit digunakan di dalam ruangan atau bila terhalang gedung-gedung tinggi. Selain itu, tingkat akurasinya di atas 1 meter apabila digunakan di daerah dengan tutupan kanopi yang lebat, sehingga menyebabkan pergeseran lokasi. Selanjutnya adalah acara 5, yaitu pH air Potential of Hydrogen. Menurut Body 2020, pH air adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen yang menentukan sifat asam basa air. Selanjutnya adalah alat bahan yang kita gunakan pada praktikum acara 5 kali ini, yaitu cukup sederhana. Ada pH indikator, sampel air, dan juga alat tulis. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu siapkan wadah gelas untuk menampung air. Lalu tuangkan air sampel ke dalam wadah. Nah, kebetulan air sampel yang kita gunakan untuk praktikum kali ini air laut. Selanjutnya, siapkan pH indikator
yaitu kertas lakmus. Masukkan kertas lakmus ke dalam air sampel, tunggu hingga beberapa saat. Setelah beberapa saat, angkat dan bandingkan dengan pH indikator universal. Seperti ini ya guys. Nah, untuk hasil pH yang kita dapat dalam uji sampel kali ini yaitu sejumlah 6 dan dapat dikategorikan bahwa air yang kita uji yaitu termasuk dalam asam lemah. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video kita. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah.